Halo, saya mau mempresentasikan PR pertama, yaitu Yohanes 4 ayat 11 sampai dengan 15. Untuk kata beloved agapetoi, jadi ini adalah parsingannya vokatif maskulin plural. Jadi ini adalah vokatif, yaitu seruan, himbauan kepada komunitas daripada John. Dalam hal ini dia memakai fitur love, yaitu karena John juga sedang mengajarkan tentang topik kasih kepada komunitasnya ini. Kemudian if ini menyatakan the true condition. Jadi bahwa benar Allah mengasihi kita dengan suatu fakta di ayat 10 sebelumnya. Jadi di masa lalu Allah mengirimkan Yesus anaknya sebagai pendamai bagi dosa kita. Jadi ini the true condition itu adalah kasih Allah di masa lalu, yang kasih yang berupa tindakan yang mengirimkan Yesus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Kemudian kata agapesen ini tensisnya aorist aktif, aorist indikatif aktif. Jadi suatu tindakan decisif di masa lampau. One point action. Jadi God love di sini mengacu tindakan Allah memberikan Yesus sebagai pendamai bagi dosa kita. Jadi wujud dari agapesen dari Allah mengacu kepada inkarnasi Yesus yang memiliki tujuan untuk pendamaian bagi dosa kita. Kemudian oveilomen. Oveilomen ini tensisnya adalah present indikatif aktif. Jadi suatu tindakan terus-menerus yang berkelanjutan, ongoing proses. Jadi mungkin habitual life, sehari-hari dilakukan terus-menerus. Jadi kata ini mengacu kepada suatu tindakan karena terikat suatu kewajiban moral atau obligation. Nah, kemudian agapen, present infinitive. Jadi ini menyatakan suatu tujuan. Saya lebih melihat kepada infinitifnya, yaitu tujuan yang harus terus-menerus dilakukan. Yaitu tujuannya apa? Yaitu tujuannya mengasihi. Jadi obligation yang dimaksudkan dari kata oveilomen di sini adalah mengasihi secara terus-menerus. Komentar saya tentang ayat ini, jadi John terlebih dahulu mengungkapkan sebuah fakta, kondisi kebenaran sebuah fakta, yaitu Allah telah menunjukkan kasih-Nya dengan mengirimkan Yesus sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Berdasarkan fakta ini, maka setiap orang percaya mempunyai kewajiban moral atau obligation yang berlaku terus-menerus di dalam kehidupan mereka, yaitu untuk mengimitasi Yesus dengan cara mengasihi semua orang. Dasar dari orang percaya mengasihi orang lain adalah kasih Allah yang sudah terlebih dahulu diterima mereka. Jadi ini karena audiensnya adalah orang yang komunitasnya adalah orang yang sudah percaya dan orang-orang yang sudah lahir baru, mereka sudah mengalami kasih Allah, mereka sudah menerima kasih Allah di dalam kehidupan mereka, maka suatu obligation moral bagi mereka untuk terus-menerus mengasihi orang, meniru Yesus, mengimitasi Yesus dengan cara atau action, yaitu hidup di dalam kasih, mengasihi semua orang. Kemudian ayat 12,
Theatai. Tensisnya ini adalah perfect, indikatif. Saya pilih middle. Menyatakan suatu tindakan melihat di masa lalu dan sampai sekarang efeknya terasa. Jadi sederhananya ini adalah permanent effect. Middle menyatakan bahwa dia mengenakan tindakan melihat untuk dirinya sendiri. Oudeis ini memberi negasi, meniadakan sebuah fakta bahwa tidak ada yang pernah mengaku-ngaku dari dirinya sendiri, melihat Allah dari zaman dahulu sampai sekarang pun tidak ada. Jadi no one has seen. Jadi bahwa memang tidak ada yang pernah melihat Allah. Jadi has seen di sini saya pilih tadi middle. Jadi ada orang yang menyematkan kepada dirinya. Jadi berkata kepada dirinya sendiri, melakukan tindakan itu kepada dirinya sendiri bahwa dia mengaku bahwa dia pernah melihat Allah. Nah, pengakuan pernah melihat Allah itu yang dinegasi, yang disangkal oleh kata oudeis ini, no one. Jadi tidak ada yang pernah melihat Allah. Kemudian ean agapomen. Jadi ini kata ean plus dengan present subjektif aktif menyatakan suatu tujuan, yaitu mengasihi satu sama lain secara terus-menerus dan tindakan mengasihi yang berkelanjutan. Kemudian kata menei ini present aktif indikatif, tinggal secara terus-menerus dan berkelanjutan. Kemudian teteleomene, perfect participle pasif, sudah genap sejak dahulu dan masih terasa sampai sekarang. Jadi ini permanent effect. Saya pilih pasif karena ada yang mengerjakan buat kita. Kalimat ini mengacu kepada saat kita mengasihi satu sama lain, maka kasih ilahi yang kita dapatkan dari Allah mengalami kegenapan di dalam kita. Menurut saya, saat kita percaya menerima Yesus, Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, maka ada kasih Allah yang tinggal di dalam kita. Tapi kasih ini masih berupa potensi, bahwa kita mempunyai potensi, kapabilitas untuk hidup di dalam kasih. Nah, menurut saya pengertian teteleomene di sini, di saat kita mengaplikasikan, melakukan tindakan dan tindakan kasih itu, karena tadi ada Roh Kudus dalam kita memampukan kita mengaktualisasikan kasih itu, maka itulah maksudnya kasih Allah yang sudah kita terima sempurna. Di sini saya tidak mendapat arti dalam artian sempurna itu blameless ya, tanpa cacat celah, tanpa dosa segala macam, tapi itu merupakan suatu kasih yang penuh, jadi matang di dalam kita, yaitu di saat kita mengaktualisasikan kasih itu. Komentar saya, John membuka dengan sebuah fakta bahwa Allah itu memang tidak kelihatan, ya, dan tidak ada yang pernah melihat Allah. Nah, ini sebuah fakta yang dia ungkapkan dulu di awal kalimat, tetapi Allah itu bisa dilihat dari karakternya, yaitu kasih. Nah, jadi aktivitas dari Allah itu adalah tindakan kasih. Nah, oleh karena itu, dan itu bisa kita lihat dari tindakan kasih kepada orang lain yang dilakukan oleh orang percaya. Seseorang bisa mengasihi satu sama lain karena mereka tinggal di dalam Allah terus-menerus. Bukti Allah tinggal di dalam seseorang adalah dengan tindakan kasih yang dia lakukan terhadap satu sama lain. Dan tindakan kasih satu sama lain di dalam komunitas akan memberi bukti bahwa
kasih Allah di dalam kita tidak hanya sekedar potensi, tetapi sudah penuh, mature, terwujud. Kemudian fakta bahwa Allah yang tidak kelihatan tadi itu, kasihnya Allah itu bisa dirasakan lewat ekspresi tindakan kasih satu sama lain yang dilakukan. Jadi Allah yang tidak kelihatan itu bisa kita lihat, bukan dalam artian fisik, fisiknya Allah, tapi karakternya Allah bisa terlihat dari tindakan kasih yang dilakukan satu sama lain oleh komunitas John yang dia nasihati dalam hal ini. Kemudian ayat 13, kata entotoginos komen. Ini present aktif indikatif. Tenses ini menjelaskan bahwa mereka mengalami suatu proses pengenalan lewat pengalaman dengan Roh Kudus. Jadi ini kata ini udah sering dibahas bahwa ginoskomen itu berbicara tentang mengetahui, memahami yang diperoleh lewat experience. Nah, jadi lewat experience ini kan komunitasnya sudah percaya. Jadi sejak mereka percaya, di dalam proses pertumbuhannya, sanktifikasinya, mereka mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Roh Kudus. Nah, kemudian kata menomen, present aktif indikatif, kalimat ini menjelaskan bahwa komunitas John mengetahui dari pengalaman mereka bahwa mereka tinggal di dalam Allah secara terus-menerus dan berkelanjutan, serta Allah tinggal di dalam mereka juga secara berkelanjutan dan terus-menerus. Jadi dari pengalaman mereka di dalam proses sanktifikasi itulah mereka mengetahui dengan pertolongan Roh Kudus bahwa mereka tinggal di dalam Allah secara terus-menerus dan berkelanjutan. Kemudian kata ek di sini menjelaskan bahwa Roh Kudus itu keluar dari Allah. Kemudian dedoken, perfect indikatif diberikan di masa lalu dan efeknya terus terasa sampai sekarang. Jadi ini permanen efek. Jadi di saat anggota komunitas ini mereka lahir baru, mereka menerima Allah memberikan Roh Kudus kepada diri mereka, kemudian dimateraikan, dan hasil dari pemberian penganugerahan Roh Kudus ini memberikan efek permanen kepada mereka sampai saat ini. Nah, komentar saya tentang ayat ini menjelaskan tanda lain yang bisa mereka lihat untuk meneguhkan bahwa mereka mengenal Allah dan Allah tinggal di dalam mereka dan mereka di dalam Allah. Kalau di ayat sebelumnya kan tanda yang meneguhkan bahwa mereka tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam mereka itu melalui tindakan kasih. Nah, kalau di dalam ayat ini, menurut saya ini adalah tanda lain, yaitu bahwa yaitu dengan diberikannya Roh Kudus sebagai meterai pada waktu kelahiran baru mereka di masa lalu. Dan jika dilihat konteks dekatnya dengan ayat sebelumnya, bahwa justru keberadaan Roh Kudus yang ada di dalam diri mereka inilah yang memampukan mereka untuk hidup saling mengasihi satu sama lain dan menghasilkan buah roh di dalam diri mereka. Kemudian ayat 14, Tethea meta, perfect indikatif middle, melihat di masa lalu dan efeknya terasa sampai sekarang. Nah, ini tadi sama seperti yang di ayat yang di atas, saya pilih middle. Ini menyatakan di sini menyatakan bahwa Yohanes dan para rasul lainnya, ya, bahwa mereka adalah saksi mata, ya, melihat secara langsung. Kemudian metriomen, present indikatif aktif, bersaksi secara terus-menerus dan berkelanjutan. Kemudian apestalken, perfect indikatif aktif jadi di masa lalu Bapak pernah mengirim Son, di sini Yesus, Allah yang aktif memberikan Yesus, mengirimkan Yesus di sewaktu inkarnasi. Inisiatifnya dari Bapa yang bertindak.
dan efeknya dirasakan sampai sekarang. Jadi ini kembali permanen efek dari inkarnasi Yesus kepada dunia ini. Komentar saya, John mengatakan bahwa di masa lalu dia adalah saksi mata nyata dan melihat Yesus secara fisik nyata sebagai anak yang dikirim oleh Bapa sebagai juru selamat kepada dunia ini. Nah, ini relate dengan Injilnya di dalam Yohanes 4 ayat 42. Kebenaran akan fakta inkarnasi inilah yang disaksikan atau ditestimonikan Yohanes ke semua orang karena memiliki efek permanen kepada dunia. Efikasi dari inkarnasi Yesus ini adalah sebagai juru selamat dunia. Kemudian yang terakhir ayat 15. Host di sini, whoever, menyatakan sebagai subjek, tetapi sifatnya adalah personal, karena di situ nominatif maskulin singular. Jadi siapa saja dari sekian banyak orang atau semua manusia yang memiliki ciri ini. Nah, jadi akhirnya sifatnya adalah personal jadinya. Nah, dalam hal apa? Itu ean homologese. Ini memakai tenses if plus aorist subjunctive aktif, menyatakan general condition sebab akibat, menyatakan suatu tindakan decisif atau act of confess. Nah, kata ini menjelaskan bahwa terbuka peluang untuk semua orang, terbuka kemungkinan untuk semua orang. Nah, mungkin di bahasa Indonesia barang siapa ya, ayat 15 ini kalau di ayat di bahasa Indonesia memakai barang siapa. Jadi melihat dari tenses ini, saya melihat bahwa ini peluangnya terbuka untuk semua orang. Nah, kemudian kata estin, present indikatif aktif, confess di sini menjelaskan bahwa confess bahwa Yesus secara terus-menerus dan berkelanjutan adalah Son of God. Kemudian menei, present indikatif aktif, menjelaskan tinggal secara terus-menerus dan berkelanjutan, day by day. Apakah Allah di dalam dia atau dia di dalam Allah. Jadi ini menei dalam artian timbal balik ya. Allah ada di dalam dia dan dia ada di dalam Allah. Ini adalah menei yang timbal balik satu sama lain. Kondisi ini adalah sebagai akibat. Ya, makanya tadi ada if plus subjunktif, yaitu general condition sebab akibat. Jadi kondisi menei ini adalah sebagai akibat dari sebab seseorang confess Jesus is the Son of God. Komentar saya tentang ayat ini, dari kalimat di ayat ini saya melihat bahwa Yesus sebagai juru selamat berpeluang dan terbuka kesempatan untuk siapa saja. Yang penting syarat dan keketuannya dipenuhi, yaitu melakukan confession melalui iman. Terima kasih.